semua berjanji mengulang ucapan subuh. Namo Buddhaya Muni Bo. Namo Buddhaya Muni Bo. Namo Buddhaya Muni Bo. Selamat pagi, sehubungan subuh ada jadwal ceramah ke Medan, maka jadwal ceramah dimajukan dulu, nanti subuh mesti berangkat ke airport. Tema hari ini suhu pikir, sangat kali penting karena banyak orang tahu tapi masih tidak sadar. Karena nggak sadar, tentu nggak bisa bawa diri, nggak bisa menempatkan diri, tidak bisa meningkatkan diri. Ajaran agama kita dikenal sebagai ajaran sunnata. Kebetulan bahasa Indonesia dan bahasa bahasa juga sama, hidup ini nyata. Tapi kita diajarkan juga melihat dengan apa itu pandangan terang. Orang tahu kayak miskin, enak-enak, gelisah, nggak gelisah, berhasil atau gagal, khawatir atau gembira berbeda. Tapi jarang sekali orang bisa menggunakan pengetahuan umum yang keluar itu dipakai dalam hatinya. Sebab itulah tema ini sangat penting. Karena ini sangat mendesak sekali bagi kita orang yang sudah remaja, dewasa, maupun orang tua yang sudah bermasyarakat dari uang, sudah berinteraksi dengan kenyataan hidup. Banyak kemauan kita tidak tercapai. Banyak kenyataan hidup tidak sesuai dengan pengharapan. Tapi juga ada hal yang kita berhasil. Sebab itulah, mari kita lihat hidup ini dengan pandangan benar, mulai dari sadar diri. Diri kita siapa? Gaya kemampuan kita apa? Masa depan kita mau bagaimana? Dengan sadar diri itulah kita melihat hidup ini dengan kacamata kritis, bahwa hidup ini dinamis, selalu berubah. Dari umur, dari tubuh, dari perjuangan, semua selalu berubah. Bahkan alam pun juga berubah. Tapi hidup yang berubah ini disebut anicca, bahwa kita anatta belum tentu. Ada yang makin lama makin berasa susah. Bahkan berapa banyak orang yang sudah umur 40-an ke atas mengatakan enak masa kecil, gak ada beban. Tapi sebaliknya kita juga bisa lihat ada orang yang dilahirkan di desa, serba kurang. Mungkin pendidikan SD juga nggak selesai, tapi karena dia bisa hidup ini dengan melihat nyata, dia mau menempatkan diri. Apa sih menempatkan diri? Bagaimana ya supaya jangan susah? Bagaimana ya supaya baik lagi? Sehingga bagaimana? Melalui proses perjuangan, masa pertumbuhannya sampai masa pemuda, dewasa. Mungkin otaknya sarjana, gaya hidupnya elit, pocket money-nya juragan, hari tuanya hartawan, mati ke surga.
Buddha kepada setiap siswanya. Buddha datang dari surga Kusita ke bumi ini untuk apa? Untuk menolong menjadi juru selamat orang-orang yang ada jodoh dengan kebudahan. Orang-orang yang ada jodoh dengan Sang Buddha agar bisa keluar dari lautan samsara yang kitab suci mengatakan berada di tribuana dalam kehidupan alam bumi ini. Kita juhokan bagaikan hidup makin hari makin dipanggang, makin tua makin kurus kering, batin tidak gembira, jangan-jangan selesai. Sebab itu Buddha katakan, barang siapa bisa melihat hidup adalah nyata dengan kacamata Buddhis, walaupun dilahirkan serba kurang, pendidikan mungkin bisa terbatas, tapi otak sarjana, gaya hidup elit, pocket money juragan, hari tuanya hartawan, mati ke surga. Apa yang disebut otak sarjana? Adakah ajaran agama kita mengajarkan supaya kita mengupgrade diri, supaya otak kita sarjana? Apa sih sarjana? Orang sebenarnya melihat sarjana cuma selebar kertas, sudah kuliah, sudah lulus. Apa artinya S2, S3 tapi ternyata hidup terjaga juga cukup. Yang namanya otak sarjana basically dasar sudah diajarkan Buddha. Bahwa Buddha katakan semua kondisi baik itu duka maupun suka pasti ada samudaya, pasti ada sebabnya. Don't worry, jangan takut. Sang Buddha menjanjikan duka bisa niroda, duka bisa berhenti. Sebaliknya, suka juga berhenti. Asal kita bisa ketemu jalannya. Jalannya itulah yang dikenal 8 jalan utama. Kunci dari jalan utama itu dari bahasa intelektual agama kita dikatakan pandangan benar. Apa sih yang disebut pandangan benar? Itu benar. Kalau dia hidup bisa jalankan kewajiban dengan senang hati. Itu benar. Kalau dia hidup bisa jadi manusia berguna dimanapun juga dia berada. Itu benar. Kalau dia hidupnya itu tidak jahat, tidak bodoh, tidak lalai. Itu benar. Kalau dia bisa mengenal kebaikannya orang lain, dia mengenal sumber rezekinya dapat dari mana. Kalau sumber rezekinya itu dia bisa ditingkatkan terus menerus sehingga berlimpah-limpah. Sehingga tadi sudah katakan gaya hidup intelek. Apa sih gaya hidup intelek? Apa sih yang disebut gaya hidup intelek? Gaya hidup intelek itu yang pantas bagaimana? Itu yang saya bilang bisa bawa diri. Dia tidak bisa disebut intelektual. Kalau orang ngomong aja belum habis sudah dipotong lagi. Dia akan bisa disebut intelektual. Kalau menghargai orang aja kan bisa. Jika muncul istilah dharma dikatakan saking siapa. Bagaimana kita terhadap orang yang lebih kepada pemimpin, kepada orang tua, orang-orang yang pantas kita hargai. Kita menghargai bagaikan kita menghormat kepada Buddha. Bagaimana terhadap yang di bawah kita, baik ekonomi, baik kondisi, baik kemampuannya, kita bisa berhukum. Orang yang disebut gaya hidupnya intelektual, dia nggak sombong.
Bayangkan, kalau orang hidup tahu hidup ini nyata, kembali pada diri sendiri. Budi sudah ajarkan kita 5 poin yang namanya duniawi. 1, di bidang duit kita di mana? Kedua, di bidang perasaan kita di mana? Apakah pernah kita mantap? Apakah long way perjalanan hidup kita panjang ini kita sudah tahu kita mau kemana? Bagaimana bisa melangkah dengan tegak, dengan pasti kalau perasaan kita? 1, yang paling rendah, perasaannya minta dengan kesian. Soayo. Mereka hidup dia mengemis, mengharap. Atau perasaannya cinta bohong salah. Maju takut, mundur takut. Perasaannya harus bisa cium jin. Perasaannya mesti bisa di-up, di-upgrade. Bagaimana dia mau meningkatkan dirinya. Kalau gaya hidup bisa begini, gak ada alasan. Ketiga, kebutuhan manusia hidup dihargai orang. Baru semua mengatakan, jangan biarkan hidupmu seperti kecoa. Orang lihat aja udah geli dan benci. Apalagi hidupmu bagaikan tikus. Orang mau ketemu aja takut sama kita. Karena apa? Kita suka mencuri. Jangan biarkan gaya hidupmu seperti ular. Yang kita tahu cerita jatah ada cerita ular dari India. Ular Buddha ingin sempurna menjadi Buddha. Dengan demikian, nggak ada alasan kita nggak bisa dapat yang tepat. Kita disenangi orang, dibantu orang, didukung orang. Nggak ada alasan kita nggak bisa belajar dari Shen yang Tuhan Yesus. Orang bagaimana kita hebatnya, waktunya tetap 24 jam. Bagaimana dia menciptakan orang membantu dia, senang dengan dia, sehingga dia punya waktu tadinya 24 jam, 10 orang waktu jadi 120 jam. Bahkan dikatakan apa? I can sleep, but I need money. Saya enjoy dia, saya tidur, tapi tiap hari mataku melek duit datang. Inilah teori orang Tengah, orang Mahayana yang dia 3 batang dia. Dia pertama itu mengatakan Shuichi. Bagaimana hidup kita dapat dukungan, dapat simpati, bantuan orang lain. Shuichi ada di mana? Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciptakanlah itu. Dan jadikan wasihan. Orang lihat kita simpati. Bahkan kita nggak datang diharapkan. Jangan terbalik kita dianggap kecewa. Lihat aja udah mau disingkir. Sebab itulah, mari lihat hidup dengan kacamata budi. Hidup bisa berubah. Gak tentu dalam perubahannya bisa senang maupun susah. Pasti ada sebabnya. Sebabnya itu bukan hadiah dari dewa. Sebabnya itu juga bukan gara-gara orang lain kerjain kita, melainkan diri kita sendiri. Kenapa kamu tidak menarik dari orang tidak tertarik? Kenapa kamu tidak bisa bangkitkan motivasi agar orang mendukung Anda?
kowe cara melihat itu. Sadar diri, bawa diri. Apa sih itu bawa diri? Kalau masuk sekolah yang baik, di rumah bagaimana jalankan kewajiban dengan senang hati. Bagaimana gak bisa senang hati? Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Ketemu orang, gak usah susah. Asal tahan, pemilu dalam rangka dia. Tahu gak? Vibrasi positif itu berkecil. Sebab itulah orang paling wajib. Setelah sadar diri, bawa diri, mesti bisa menempatkan diri. Jangan sedikit pintar udah sombong. Jangan sedikit diharapkan orang gayanya jual mahal. Kalau begitu, di masyarakat Anda akan di-reject. Oh, itu sombong. Aku butuh, aku pakai tenagamu. Kalau ada lagi yang bagus, bye-bye. Dilupakan kita. Dan yang keempat, jangan lupa Shiosanshin. Harus mau meningkatkan diri. Nah, cara meningkatkan diri kita, Buddhis telah mengajari. Nih, Buddhis mengajari kita dasar kita manusia ini sudah bawa 3 kumpulan karmanya masing-masing. Orang boleh bersaudara, nasibnya berbeda. Bawa 3. 1, kita mesti sadar diri kita punya nasib itu bagaimana plus atau minus. Kalau ukuran duniawi 5. Cair sesuai materi B, emosi berarti perasaan manusia. Kita disenangi orang tak, dihargai orang tak. Kalau kita disenangi orang otomatis dihargai. Kita pakai pendidikan nanya, suhu pesan apa suhu? Kita selalu suhu bilang. Jangan sampai bikin konsepnya, harus bikin duit dari kita. Mau gak mau, bikin diri kita jadi bensin, dipercaya orang. Coba model empati, saya sekarang. Apa orang percaya? Keempat, bagaimana kita bikin orang? Kelima, bagaimana kita bersahabat sehat? Secara batin kita butuh 5. 1, bagaimana menjalankan kewajiban dengan senang hati. Kedua, bagaimana kita jadi manusia berguna. Ketiga, bagaimana kita itu gak jahat, gak bodoh, gak lalai. Keempat, bagaimana kita ingat budi kebaikan orang lain. Kelima, bagaimana kita mati ke surga. Sebab itulah mengenai mati ke surga itulah salah satu motivasi Buddhisme yang dikatakan hidup itu adalah motivasi lahir. Kita walaupun belum suci, kita mau dilahirkan dalam keadaan yang lebih baik. Bukan hanya kelahiran yang akan datang, kita mau masa dewasa kita juragan. Poket mandi kita juragan. Tahu gak apa juragan? Bisa gaji orang lain. Hari tuanya hartawan. Mandinya ke surga. Sebab itulah kita harus bisa melihat nasib kita yang kurang mana yang lebih apa. Kedua, panasan, sifat dan kemauan. Sifat kemauan kita mesti lihat mana yang baik mesti kita kembangkan, mana yang buruk kita mesti kurangi. Karena apa? Hanya Buddhis. Saya tahu, sang Buddha kasih tahu kita
Hidup ini tidak ada seorang pun juga bisa menghindar dari hukum karma. I am Buddhist. Sebab itu sifat burukku stop hanya dalam hatiku. Kalau bisa dinetralisir. Gak bisa dikurangi, jangan diwujudkan. Mulut boleh, minum jangan, mulut jangan jahat. Ketiga, daya kemampuan jasmani maupun rohani yang orang berbeda. Untuk itulah suhu ajak renungan, waktu berlalu dengan pasti, nggak berasa umur ke kepala 20, kepala 50, 40, 50. Siapa yang bilang? Yang tua mati duluan. Dan jamin, yang muda juga bisa mati. Jadi waktu berlalu dengan pasti. Yang jadi masalah, bagaimana baik melewati hari. Baiknya dua kali. Baik satu, menjalankan kewajiban dengan senang hati. Baik yang kedua, itu yang saya bilang, bagaimana bawa diri, menempatkan diri, meningkatkan diri. Mungkin oleh satu sebab masih kita kurang beruntung sementara ikut singkong. Tapi dengan kita bisa bawa diri, dia kan kita. Bagaimana dia bersih? Kita rajin di rumahnya. Kita bisa menempatkan diri sebagai orang numpang. Kita bisa menempatkan diri bagaimana jangan jadi kacauan. Apalagi jadi bangsa. Ngegraduasi makan di rumah. Sering paling kejelekan keluarga. Itu itu kalau turunan. Itu namanya pendaringannya dia bersaing. Baik yang kedua, bagaimana selalu kita maju. Nah, untuk itulah Mahayana mengajarkan kita dua huruf, siu dan sin. Siu itu di dalam. Siu sin yang sen. Bagaimana bikin kita punya sin mantap. Bagaimana bikin kita punya sen, semangat kita selalu wirya. Kalau Anda bisa siu-sin yang sen, sadar diri bahwa diri menempatkan diri, meningkatkan diri pasti bisa. Yang sen, jadi orang semangat, jadi orang tekun, melatih batin, dan ada jalan lain isi dengan sembahyang. Dan membangkitkan semangat berjuang dengan sepenuh hati. Berjuang jangan tanggung-tanggung, jangan biarkan hari tua kita miskin. Bahkan kita bilang, Mama, aku janji Mama, sekarang rumah kita walaupun bocor Mama, nanti aku bikinkan gedung untukmu Mama. Karena kita tahu ekonomi kita masih kurang bagus. Kita jadi bisa fokus bukan kejar kawin. Apalagi kalau pasangan hidupnya bisa membawa kita tambah susah. Itulah semangat Mahayana dinamakan membalas budi besar. Melatih batin dan membangkitkan semangat berjuang dengan sepenuh hati. Paham ajaran Buddha, segera laksanakan. Mengerti musisi kita punya skill sembahyang kalau berhenti. Kalau saya sembahyang kita lihat kok menyebut nama-nama Buddha supaya bagi kita diisi dengan kuat karena yang Buddha. Setelah itu gimana? Kita bawa introspeksi. Mana kegiatan kita yang kurang? Kita harus coba. Kenapa? Karena itu ternyata ada kurang
Itu yang mesti kita diskusi. Tidak paham ada anak muda, jangan biarkan ada anak muda itu kosong, cuma join bisa, saldonya nggak ada. Mulai dari diri sendiri. Praktek keluarnya 3 poin. Tadi ke dalam, kalau ke dalam gampang akan mau. Keluar yang gak gampang. Keluar kita mesti ngadepin kenyataan. Apakah daya kemampuan kita serba berkurang? Apakah nasib kita serba berkurang sehingga kita nggak dapat informasi yang bagus, pendidikan yang bagus? Interaktif di masyarakat, modal dasar dari mental dan batin. Tapi begitu praktek, kita mesti cerdas. Sebab itulah Sisi ngajarin kita 3 huruf. So, siap, si, rasa muncul, dipikir pantas gak pantas. Dipikirin bagaimana lebih baik. Katanya guru piara, mau piaranya maju, kitanya malu, sebanyak aja ogah, tak tetap. Begitu tetapi jam 6 pagi itu kayak kita mesti stay. Bahkan ngikutin gaya subuh setengah jam di muka itu biasa. Jangan biarkan dewa-dewa itu menunggu kita. Biarkan ini juga dikuti. Bocor. Setelah PR pulang yang menyapu kepel, ngelap, sembahyang, duduk di depan dia Allah. Umat datang berdiri dikasih hormat. Menyapa. Itu aja juga masih belum setulakan. Sebab itulah praktek keluar pengetahuan. Kalau disenangi orang, jangan bikin diri jadi kawan. Jangan bikin diri jadi ikut dong. Bikin diri yang pantas. Yang kedua, mesti perbuatan nyata tambah kebutuhan hidup. Contohnya, ketiga, tingkatkan belajar diri. Maksudnya, setelah kita punya duit, setelah kita dihargai orang, setelah kita dikenal orang, bagaimana diri kita jangan sombong? Tingkatkan belajar kita. Gak ada pesan seperti suhu umur 60 ini teman-teman sama dulu nggak bisa. Komputer aja nggak bisa. Ngomong apa nggak bisa. Kita mesti belajar. Jika teman bilang, saya tahu lah, setahun belajar itu nggak ada teman umur. Pedoman kita adalah Buddha Dharma. Pedoman kita di sini diusulkan 5 pintu penghayatan Dharma yang merupakan inti poin bangkitnya jiwa Mahayana. Jiwa Mahayana sudah kasih tahu ketika seminar yang lalu 5 poin. Belum tahu jadi tahu, nggak bisa jadi bisa. Jiwa kecil egois jadi jiwa besar. Gak punya jadi punya. Sampai kita dihargai orang. Itu baru duniawi. Gak diguna kalau semua duniawi berhasil. Kalau matinya gak ke surga. Satu lipainya, rajin sembahyang menghargai orang lain. 2 tangan, mulut mesti bermanis budi, ramah-ramah, sikap seperti kuat ekosan, soalnya berbuat dan bertekad terus menerus, kuat introspeksi, mana yang kurang, mana yang harus kita main, keisian menjadi manusia bisa menghidupkan orang lain yang tadi sudah lahir oleh desa serba kurang pendidikan SD nggak lulus,
Setelah belajar Buddha Dharma, otaknya sarjana. Apa sih sarjana? Bisa cari solusi. Mau berusaha dan ikutin aturan. Gaya hidup intelek. Pocket money juragan. Hari tua hartawan. Mati ke surga. Demikianlah ya presentasi pembabaran Dharma dari Suhu dengan tema hidup adalah nyata. Sekian, dan ini akan boleh berkaca pada kesempatan yang lain kita akan diskusi. Inilah yang namanya waktu bergulir terus. Suhu mesti kerjain yang lain. Suhu saja, kau bisa